bukan suara bunyi geladak duduk seperti ini. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Ismar Jaya Auto. Hari ini seperti biasa kita akan berbagi tentang penyebab suara yang sering bunyi pada kaki mobil, terutama untuk mobil angkut barang atau angkut muatan. Dan ini adalah satu mobil unit APV. Biasanya yang kalah itu yang bunyi-bunyi, ada suara geladak geluduk ketika di jalan jelek, itu banyak pengaruhnya teman-teman. Kadang dari pengaruh tirot panjang yang rusak. Nah, ini adalah tirot panjang. Nah, kalau tirot panjang seperti ini ya teman-teman, yang tandanya ciri-ciri yang rusak itu, ini sudah longgar teman-teman. Ini sudah longgar. Kalau untuk tirot panjang yang bagus itu, kalau di sebegini itu tidak lemot. Nah, ini sudah lemot. Jadi harus dilakukan penggantian tirot panjang. Kemudian yang sering bunyi juga itu dari tirot stabilnya teman-teman. Ini adalah tirot stabil. Nah, tirot stabilnya kocak. Kalau kocak seperti ini itu sudah mestinya dilakukan pergantian, karena ini juga bisa menyebabkan timbulnya suara geladak geluduk pada mobil. Kemudian yang ketiga, yang sering bunyi pada mobil itu adalah karet stabilnya teman-teman. Ini karet stabilizer. Kalau ini sudah longgar, nah, kalau ini kan masih bagus, tapi kalau sudah longgar itu, kalau dikasih begini geladak geluduk suaranya, ada play di sini, berarti itu harus juga dilakukan penggantian karet stabil. Kemudian yang keempat itu yang sering bunyi itu adalah pin cakram. Misalnya ini longgar, terdengar suaranya kan? Nah, ini karena longgar. Cara mengakalinya itu bisa kita kasih, kalau kita tidak mau ganti, itu bisa kita kasih seng di dalamnya, kemudian dikasihkan gemuk supaya tidak bunyi seperti ini. Nah, ini bunyi. Kemudian yang sering bunyi itu dari kampas cakram yang tipis. Kampas cakram yang tipis juga itu kadang menimbulkan suara. Jadi kalau sudah tipis begini teman-teman, harus dilakukan penggantian kampas cakram. Setelah itu masih ada, ini adalah karet stabilnya teman-teman. Ini linggis. Karet linggisnya kalau sudah kocak, harus juga dilakukan penggantian par. Karet linggisnya ini berada di sini. Jadi di sini teman-teman. Nah, kalau ini bisa juga menimbulkan suara bunyi geladak geluduk seperti ini. Kemudian ada ball joint. Di sini juga ball joint itu kadang mengalami kerusakan. Jadi bisa ditandai dengan adanya kocak pada ball joint. Dan ada suara geladak geluduk pada saat di jalanan. Ada suara khususnya, bunyi khusus untuk ball joint kampak. Kemudian ada busing kampak, busing lower arm. Nah, ini juga biasa menyebabkan bunyi kalau memang kalah. Kentara kalau kalah teman-teman, karetnya ini sudah penyot. Untuk rastirnya, untuk bastir, untuk mobil AVV yang memakai power steering seperti ini tuh jarang bunyi bastirnya. Tapi kalau rastir yang memakai manual itu sering sekali bunyi. Beda dengan yang power steering. Dan yang terakhir teman-teman, yang sering bunyi itu adalah subbreaker yang sudah bocor. Nah, ini adalah subbreaker yang bocor. Kalau subbreaker bocor seperti ini juga wajib dilakukan penggantian par. Jadi ini subbreakernya sudah kita copot. Ini tandanya kalau subbreaker kalah. Di sini ada basah. Bagian basah begini berarti ini sudah kalah dan perlu dilakukan penggantian. Karena ini juga bisa menimbulkan suara atau bunyi-bunyi.
Jadi seperti itulah teman-teman, ada beberapa komponen yang bisa menyebabkan suara geladak geluduk, suara bunyi-bunyi ketika di jalanan yang jelek. Tadi saya sudah terangkan ada tirot panjangnya, ya tirot panjang. Nah ini. Kemudian ada juga teman-teman tirot pendek. Ini juga tirot pendek. Kalau sudah lembek, tapi ini kan masih bagus, masih main. Nah, kalau sudah lembek sekali atau sudah kocak itu harus dilakukan penggantian. Tapi ini masih bagus, jadi tirot pendeknya tidak diganti, cukup tirot panjangnya saja yang diganti. Nah, kemudian ada tadi pencakram. Nah, pencakram juga sering bunyi. Ada karet stabilnya, ada ball joint, ada terus stabilnya. Kemudian ini karet linggis, ini juga yang sering menyebabkan bunyi, karet linggis. Nah, itulah beberapa komponen-komponen penting yang perlu dilakukan penggantian pada kaki-kaki mobil, khususnya mobil penumpang atau mobil kecil, minibus misalnya. Dan ini adalah mobil APP. Oke teman-teman, cukup sekian dulu sharing hari ini. Semoga sedikit bisa menambah wawasan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, share, dan yang terpenting tekan tombol subscribe agar saya lebih bersemangat dalam membangun channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.